Kejayaan Maritim. Jejak yang tertinggal. Asimilasi budaya, akulturasi seni. Rempah Nusantara. Bersama Minanti Rohanta dan Laskar Rempah Lada Putih. Inilah jelajah jalur rempah Belitung Timur. Pelayaran Muhibah Budaya Jalur Rempah tahun 2024. Mengemas tali KRI Dewa Ruci. Dengan pelepasan tali terakhir ini, kita bersama dengan Batch 1 Muhibah Budaya Jalur Rempah akan berangkat menuju Belitung Timur, di mana perjalanannya selama 3 hari dan 2 malam. Pembukaan dengan vendor, jarak aman. Perjalananku kali ini berbeda. Bersama dengan 29 Laskar Rempah Batch 1 yang bernama Lada Putih, saya akan berlayar mengarungi Laut Nusantara dengan sang legenda KRI Dewa Ruci dalam rangkaian kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah. Selama pelayaran, Laskar Rempah Lada Putih mendapatkan pembekalan materi seperti sejarah KRI Dewa Ruci. Dalam Muhibah Budaya Jalur Rempah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menggunakan KRI Dewa Ruci dengan misi diplomasi budaya. Dewa Ruci dan juga Jalur Rempah. Sebenarnya ada misi khusus nggak sih Pak sampai akhirnya bekerja sama menggunakan KRI Dewa Ruci? Baik, ini dilihat dari jalur rempahnya adalah menyusuri daerah-daerah titik-titik perdagangan. Nah, di sini juga ditemukan kerangka-kerangka kapal, Pak. Kerangka kapal itu isinya oleh arkeolog ditemukan keramik-keramik itu merupakan bukti kuat bahwasannya dulu terjadi perdagangan atau barter dengan rempah-rempah Nusantara kita. Ini kita sebenarnya jauh atau tidak sih Pak dengan daratan ketika pelayaran ini dilakukan? Kombinasi, Mbak. Jaraknya antara daratan sekitar 50 mil dari daratan, variasi, Mbak. Variasi. Itu tergantung kondisi. Tergantung kondisi kedalaman, kemudian jalur pelayaran yang telah ditentukan oleh Kemenlu. Setelah penjelasan Pak Roni, saya pun beralih ke Anjungan untuk melihat proses navigasi kapal. Jadi tadi sudah diajarin dengan Pak siapa namanya Pak? Pak Musli. Pak Musli. Bagaimana cara melihat titik kapal kita sekarang? Di sini ada GPS ya Pak. Kita lihat lintang, bujur, lalu juga menggunakan jangka. Kita harus tetap menggunakan peta manual ini ya, untuk melihat apakah kita on track atau enggak. Karena di sini sudah ada tracknya yang garis putus-putus. Dan saat ini sekitar 8:10 di sini titik-titik ini yang tadi. Terima kasih pengetahuannya Pak. Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024 ini memiliki tujuan akhir menjadikan Jalur Rempah sebagai warisan budaya dunia ke UNESCO. Dalam memperkuat pengetahuan Laskar Rempah, seorang pakar maritim yang turut ikut dalam pelayaran menceritakan bagaimana sejarah Jalur Rempah menuju Belitung Timur. Prof, ini kan kita sudah berlayar dari Jakarta, sedikit lagi nyampe di Belitung Timur. Sebenarnya sejarah apa yang terdapat dalam pelayaran ini? Apakah ini sejalur atau tidak dengan Jalur Rempah? Iya, pada umumnya memang ini merupakan jalur pelayaran perdagangan yang sudah lama berlangsung, jauh sebelum
orang Eropa datang. Ada Bugis, ada Jawa, ada Minang, Melayu, Nusantara. Jadi sebenarnya tidak hanya dagang, ekonomi, juga agama loh. Pertukaran budayanya atau masuknya agama atau rempah yang dimiliki itu paling Ya, ini kita bisa mundur ke masa Kesultanan Banten sebetulnya. Itu produksinya lada, itu sampai ke Lampung. Tapi itu juga nanti bersamaan dengan itu persaingan tuh ada dengan Palembang. Jadi Babel ini sebetulnya wilayahnya Sumatera, Palembang gitu. makanya berarti produksi di Sumatera itu banyaknya lada. Lada. Pantai Timur ini nanti kalau teruskan kita dari Belitung nanti akan ke Riau. Ya. Nah, itu adalah pelayaran yang akan membawa lada. Dan itu diperebutkan kemudian oleh VOC dan EIC. Itu diperebutkan. Diperebutkan Inggris dan Belanda di sini. Jalur rempah dalam konteks konektivitas budaya Melayu akan saya temukan bersama Laskar Rempah setibanya di Belitung Timur. Akan ada 5 pilar yang dapat ditemukan dalam jelajah jalur rempah seperti wastra, kriya, kuliner, ramuan, seni, budaya, serta sejarah. Setelah bersandar, kami pun disambut dan dikalungkan sehelai kain batik Belitung Timur. Batik ini memiliki kekhasan dari kekayaan rempah. Selanjutnya, tarian massal Selamat Datang karya maestro tari Belitung Timur menampilkan gerakan lincah penari diiringi musik tradisional gambus. Terakhir, kami dipersembahkan kapur sirih yang tersimpan dalam wadah bernama tipak atau keminangan sebagai tanda kehormatan dan persahabatan dari masyarakat. Selain kapur dan sirih, di dalam tipak terdapat beberapa rempah-rempah seperti cengkeh, buah pinang, gambir, dan tembakau. Lokasi pertama yang kami singgahi ialah Desa Buding. Tabuhan musik mengiringi kami yang dipersilakan untuk makan bersama atau dalam bahasa setempat disebut dengan bedulang. Bedulang memiliki filosofi dan tata cara makan sesuai dengan kitab lama di Belitung, yaitu Jaziul Adat Melayu Pura Al-Jafari. Wah, jadi ini dia, satu dulang tuh ada sekitar 6 piring dengan 6 macam menu. Satu dulang ini tuh untuk 4 orang. Dan di sini makannya harus menggunakan tangan. Karena ini adalah simbol sebagai kebersamaan ketika makan ini. Makanan namanya gangan. Coba cek. Makanan yang disajikan dalam bedulang ini kaya akan rempah loh, travelers. Lauk yang wajib ada dalam dulang yaitu gangan ikan air laut yang dimasak menggunakan nanas, kunyit, dan laos. Sedangkan ayam menggunakan ketumbar, cengkeh, lada, kapulaga, dan kayu manis. Usai makan kami disambut tari sepen yang menggambarkan kebersamaan dan kegembiraan. Gerakan tari ini memiliki ciri khas tepuk tangan dan juga hentakan kaki. Uniknya, tari sepen ini pertama kali dibawa ke Desa Buding oleh Sudin yang berasal dari Kalimantan Barat. Tari sepen ini pun kental dengan budaya Melayu yang terlihat dari pakaian hingga alunan musiknya. Masih dari Desa Buding, di sini terdapat benda-benda peninggalan peradaban sejarah dan budaya daerah aliran Sungai Buding dalam periode sebelum Masehi hingga abad ke-19. Barang-barang tersebut seperti pecahan keramik Tiongkok, replika roh nenek moyang, nisan kayu, badik, keris, serta pedang. Tak hanya itu saja, di desa ini travelers akan menemukan 2 macam makam yang memiliki keterkaitan dengan kerajaan Muslim
Demak. Pertama, kuburan keramat batu yang berada di tengah perkebunan sawit. Makam ini memiliki batu yang tersusun seperti gundukan. Kedua, makam keramat Padang Ladik. Makam ini memiliki nisan yang hampir sama dengan nisan makam raja-raja di komplek Masjid Demak. Nisan ukir ini terbuat dari batu andesit khas kerajaan Islam di Jawa. Selanjutnya, kami menuju Desa Cendil untuk melihat proses pembuatan belacan khas Gubok Mengguru secara tradisional. Belacan terbuat dari udang rebon yang kerap dijadikan sebagai penambah cita rasa pada makanan. Ini udang fresh dari ditangkap dulu kan, langsung fermentasi, tapi ditambun dalam tanah. Jadi kayak Ketika ditangkap langsung ditimbun dalam tanah. jadi udah dibersihkan, bersihkan dulu. Kita dalam karung, dibuat lubang, baru Fermentasi dalam ditimbunnya tanah. berapa lama? Sehari semalam. Usai fermentasi, udang rebon akan dijemur selama 3 jam, ditumbuk dan dimasukkan ke dalam cetakan. Menutup hari, kami mengunjungi sebuah pantai yang terkenal dengan bentuk batunya. Inilah geosite Batu Pulas. Posisi batu granit besar ini seperti tertidur. Sedangkan Pulas merupakan nama dari sebuah pohon. Pesona indah batu granit khas Belitung menjadi salah satu warisan geologi yang menarik perhatian kami dalam balutan senja dan deburan ombak. Perahu tradisional begitu erat dengan nelayan untuk menunjang mata pencahariannya. Di Belitung Timur, perahu tradisional atau cutter masih tetap digunakan, dipertahankan, dan dilestarikan. Di pantai Burong Mandi, saya dan Laskar Rempah bertemu dengan pengrajin perahu. Cutter ini masih dibuat secara manual loh, travelers. Perahu ini tadi adalah perahu cutter, itu memiliki 2 sayap di samping kanan dan juga kirinya. Untuk step-step pembuatannya itu dimulai dari penebangan kayu yang digunakan bisa dari kayu sengon yang sudah berumur 20 tahun. Nah, kemudian kayu itu dipotong menjadi balok, kemudian baru diserut dalamnya menggunakan alat yang namanya rimbas. Itu proses pembuatannya berapa lama ya tadi ya? Sekitar 1,5 bulan. Lumayan. Tapi tahan untuk berapa lama nih? Tahannya bisa sampai 20 tahun tergantung pada perawatannya. Kali ini nelayan menangkap ikan kerisi yang memiliki gizi dan protein tinggi. Tangkapan nelayan tersebut langsung diolah ibu-ibu dengan cara dibakar menggunakan sabut kelapa di atas bambu. Tanpa menggunakan bumbu, tanpa dibersihkan, ikan ini pun siap disantap usai dibakar. Tak jauh dari pantai, terdapat sebuah vihara Dewi Kwan Im yang berada di sebuah bukit. Wihara ini berusia lebih dari 250 tahun dan menjadi yang tertua serta terbesar di Pulau Belitung. Terdapat patung Dewi Kwan Im dengan tinggi sekitar 12 meter yang langsung mengarah ke lautan Natuna. Wihara ini memiliki perjalanan yang sangat penting terkait dengan penyebaran agama di Belitung Timur. Kak, ini kan kelenteng Dewi Kwan ini masuk Betul. dalam cagar budaya. Betul. Sebenarnya apa kriteria dan karakteristik yang membuat ini jadi cagar budaya? Iya, sebenarnya kan kita yang pertama dari umur ya. Umurnya itu harus minimal 50 tahun. Dan dia mempunyai nilai, value-nya apa ke
ke suatu daerah atau suatu kawasan gitu. Nah ternyata ini menjadi sesuatu yang penting bagi sejarah pertamanya terkait dengan masuknya tentara Mongol gitu ya. Burung mandi itu sebagai pintu masuknya waktu masa itu ya, pedagang, kemudian tentara-tentara dari Cina gitu, dari daratan Cina, sehingga ikut sumbangsilah memberikan kontribusi kebudayaan yang ada, termasuklah kaitannya sama jalur rempah. Diperkirakan abad 13. Jadi ketika bangsa Mongol ingin menyerang Jawa, nah itu bangsa Mongol itu ke sini dulu. Dia mampir ke Belitung Timur dulu, kemudian setelah perang melawan Jawa, nah itu dia kembali lagi ke Belitung Timur. Akhirnya 100 orang dari mereka itu yang mungkin sudah terluka ya, nah mereka bermukimlah di sini. Dan mendirikan. Iya, dan mendirikanlah kelenteng ini. Setiap pengunjung yang datang dengan ragam latar belakang agama diperbolehkan untuk melakukan ciamsi. Hal tersebut pun menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Belitung Timur. Jadi sebelum melakukan ciamsi itu dikeluarkan, pertama-tama harus melempar batu ini. Jika terbuka artinya Dewi Kuan Im tertawa, jika tertutup marah, jika mengizinkan harus satu terbuka dan satu tertutup. Tadi Komang mencoba sampai 3 kali baru diizinkan. Wisatawan yang diizinkan oleh Dewi Kuan Im mendapatkan nomor untuk menentukan ramalan yang akan diterima sesuai dengan yang dimohonkan. Hingga saat ini, penduduk di Belitung Timur yang menganut Konghucu hanya sekitar 10% saja. Mayoritas penduduk di sini ialah Melayu Muslim. Kali ini, Laskar Rempah Lada Putih mengunjungi situs bentang alam hutan Makam Balok. Di lokasi ini, perwakilan Laskar Rempah ikut menanam bibit pohon melantang sebagai pohon andalan di kawasan ini. Daun melantang menjadi bahan memasak gangan untuk menghilangkan bau pada ikan air tawar. Di lokasi ini juga terdapat peninggalan kerajaan Balok seperti gerbang masuk, pendopo, hingga makam Raja Balok yang berasal dari keturunan bangsawan Jawa di Kerajaan Mataram Islam. Terdapat tarian khas bernama Lesong Santok. Tarian ini dilakukan saat panen untuk menumbuk padi dengan menggunakan alu atau alat penumbuk dan wadah atau lesung. Untuk menambah rasa semangat, adegan menumbuk ini pun menjadi sebuah atraksi. 3 orang saling menumbuk padi, memainkan alu dengan cara disentok atau bersentakan hingga menghasilkan bunyi. Untuk kita makan, dari sini mau makan semua. Jadi cara lain untuk menumbuk karena sambil bermain gitu. Biar berbeda. Kan dulu ada musik. Oh iya. Nah, jadi inilah musik ya. Selanjutnya perjalanan saya dan Laskar Rempah Lada Putih menuju perkebunan lada di Desa Lintang. Jadi tadi kita lagi perjalanan menuju perkebunan lada untuk melihat bagaimana proses penanamannya dan seperti apa sebenarnya biji lada tersebut untuk diproses. Lada merupakan komoditas yang dihasilkan oleh Belitung Timur. Kali ini saya dan Laskar Rempah pun berkesempatan ikut mencoba menanam lada bersama petani lokal. Pertama-tama, kami menuangkan pupuk organik minimal 20 kg per lubang tanah dengan ukuran sekitar 40 x 40 cm dan kedalaman 50 cm. Kemudian campur dengan tanah yang telah digemburkan. Ya, kalau di dalam Bu, di dalam itu akar ini mau ke sini, makan ke sini.
Kalau di kertas kena panas 1 bulan mati. 1 bulan mati. Oke. Nah, harus dalam lah ini. Harus dalam. Terdapat 6.000 tanaman atau rumput lada di Desa Lintang. Lada akan dipanen sekali dalam 1 tahun. Usia tanaman yang siap panen yang berusia di atas 3 tahun. Jadi usahakan dalam penimbunan bibit ini, usahakan di sini agak tinggi. Nah, jadi tujuannya untuk mencegah air menghindari supaya tidak tergenang di tengah. Nah, gitu tujuan. Selanjutnya apa, Pak? Disungkup tuh ditutupkan. Tutup untuk menghindari panas yang berkepanjangan. Gitu. Supaya bisa tumbuh dengan baik ya, Pak. Berarti bibit itu diambil dari pohon yang sudah jadi, dipotong di bagian apanya? Di bagian Akar. sekitar 6-7 akar perakaran. Mengutip dari Historia, perjalanan tanaman lada di Belitung baru dikembangkan pada zaman Hindia Belanda dengan terapan tanam paksa. Mulanya, lada diperkenalkan oleh Demang Abang Ali Muhammad Ali di Pulau Bangka pada tahun 1860. Ia pun mendatangkan bibit lada dari Lingga, Kepulauan Riau. Hingga saat ini, Belitung masih memproduksi lada yang tersebar di berbagai tempat seperti di Desa Lintang ini. Menutup perjalanan kami di Belitung Timur, kami singgah di sebuah sekolah bangunan Belanda yang dibangun pada tahun 1928. Itulah sedikit temuan yang dapat kami rangkumkan selama perjalanan di Belitung Timur bersama dengan Laskar Rempah Lada Putih. Pelayaran kami lanjutkan menuju Kepulauan Riau, mulai dari Dumai hingga Siak. Setelah pelepasan di Belitung Timur, akhirnya kami tim jelajah Rempah Batch 1 akan melanjutkan pelayaran dari Belitung Timur menuju Dumai selama 4 hari. Kita akan masuk dulu ke atas kapal. Seperti apa perjalanannya? Apa saja budaya yang ditemukan? Saksikan Journey dalam episode selanjutnya. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.